Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Video ini adalah kelanjutan dari video olahraga jalan di tengah Samudra Atlantik jilid 1, dan ini adalah jilid keduanya. Tentu kalian ingat pada video sebelumnya, sewaktu aku sedang jalan, sebagian dari tempat jalannya ditutup, karena lantainya sedang dibersihkan. Maka aku harus masuk ke dalam lewat dalam kapal untuk menuju ke ujung terusannya. Nah, lihat saja di situ ada pekerja yang memakai pakaian warna biru yang sedang membersihkan lantainya. Kapasitas penumpang di kapal ini bisa menampung sekitar 2.400 orang penumpang dan mempunyai awak kapal sekitar 1.100 orang. Kapal pesiar ini ibaratnya seperti restoran dan hotel mewah berbintang 6 yang terapung di samudra lautan, lengkap dengan semua fasilitas hiburannya. Dan di bagian bawah ada fasilitas untuk tempat tinggal para pelaut yang bekerja di kapal ini, tidak mewah, tapi kondisinya cukup bagus dan bersih. Saat ini aku sedang berada di depan kapal. Sebelah kiri itu adalah moncongnya kapal. Nah, ini aku sudah belok menuju ke bagian belakang kapal. Kamera sedang menghadap ke bagian belakangnya kapal dan di belakang kamera ini depannya. Nah, ini adalah sisi sebelah kanan kapal. Jadi aku berjalan di sisi kanan kapal menuju ke bagian belakang. Kalau aku berlibur di kapal pesiar, setiap harinya aku harus jalan mengitari kapal ini paling tidak 2 atau 3 kali. Kalau nggak begitu, wah badan aku bisa meledak. Karena di kapal nggak ada kerjaan, hanya nonton show, enjoy makan, dengar musik. Jadi makan bisa 3-4 kali sehari. Jadi kalau tidak diimbangi dengan olahraga jalan, badanku bisa meludak, gelundung temen nih. Nah, tapi aku senang berlibur dengan kapal pesiar ini apa ya? Kita bisa benar-benar rileks menikmati liburan. Karena kalau kita berlibur, misalkan aku ke Surabaya atau ke Jakarta atau ke Jepang atau ke Hong Kong begitu ya. Terbangnya aja ke sana sudah 22 jam, 23 jam. Waduh, boyok duduk terus di pesawat ya cuklek. Itu baru perjalanan terbangnya. Belum lagi nanti sampai di Hong Kong misalkan harus jalan-jalan, muter sana, muter sini, ikut tur digiring ke sana sini. Yo, badan remek, awak remek. Terus nanti kalau sudah pulang balik dari vacation, wah badan capek. Nah kalau ikut kapal, badan seger pulang. Nah ini bagian belakangnya kapal, lihat tuh indah sekali ya. Nah ini kapal ini lagi full speed ini. Kecepatannya kira-kira 20-25 knot. Itu kira-kira sama dengan kalau kalian naik mobil sekitar 50 kilo per jam. Ya, beda ya dengan nyopir mobil 50 kilo per jam itu nggak cepat ya. Tapi kalau untuk speednya kapal di air, kan apalagi kapal segini besar, ya termasuk cepat. Dan di kapal kan memerlukan banyak energi untuk bikin kapalnya jalan melaju ke depan itu memerlukan banyak energi sekali itu. Nah ini sekarang aku sudah menuju ke bagian depan kapal. Jalan-jalan di kapal ini enak ini, nggak desek-desekan. Jadi bisa jalan dengan rileks. Ini aku sudah mau jalan-jalan di dalam kapal aja ini. Aku ajak kalian untuk jalan-jalan. Nah ini atriumnya. Atrium itu biasanya atrium itu adalah pusat dari kapal itu. Ya, di situ ada kantor administrasi, accounting departemennya, ada travel bureau-nya, ada pertunjukan live music atau pertunjukan masak di sini. Nah, di atas sebelah kiri sana itu kafe, buka 24 jam. Kalian bisa
bolak-balik makan, kalau lapar mau ngopi ya di sana ada, semuanya free, kayak restoran dilayani gitu, tapi free, nggak usah bayar. Terus ada makanan ringan, bisa pesan makanan apa aja kok di atas sana. Senang kalau aku malam ngelindur lagi bangun pipis atau apa, perut lapar ya aku ke sana ke atas ke kafe itu. Nah ini lihat ini barnya, bar kecil, bar 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 merono, bar merene. Nah ini lihat, ini kedua cewek ini kerja di kapal, dia semacam supervisor begitu. Itu orang Filipina. Nah, ini speednya aku cepatkan, jadi kelihatannya kita jalan cepat ya, padahal nggak cepat. Nah, ini aku melewati toko ini. Ini toko-tokonya ada di sini, ada toko berlian, toko minuman, toko baju, pakaian. Sebelah kiri itu toko berlian. Aku itu hari waktu itu aku belanja beli giwang untuk istri. Nah, sekarang aku mau balik ke kamar ini. Nah, ini sekarang di mana ya? Ini aku mau naik ke atas karena ini di tingkat 7. Aku mau kembali ke kamar aku tingkat 9. Nah, ini dia. Belok ke sini. Nah, lihat itu. Kamar aku posisinya ada di depan kapal sana. Ini sekarang kira-kira ada di tengah-tengah kapal. Jadi aku harus jalan lorong sini. Nah itu. Kanan kiri ini kamar semua. Yang sebelah kiri ini kamar yang ada balkoninya. Terus kamar aku paling depan. Ini sudah mentok di depan. Nah ini kamar aku. Nomor 9.500. Nah ini kamar kelas penthouse. Kalian bisa lihat. Ada meja makannya, TV, kamarnya besar. Aku ambil kelas penthouse karena aku centongku ya. Aku ambil kamar penthouse yang besar ini karena perjalanan jauh nih, 3 minggu. Melewati Samudra Atlantik. Nah itu sebelah depan kiri itu kamar mandi. Yang kanan itu pintu keluar. Ada coffee stationnya, bisa bikin kopi sendiri atau hot chocolate, coklat panas. Nah ini ada sofanya. Terus nah ini aku punya balkoninya, lihat sebesar itu. Nah tapi itu tempat duduknya diikat. Nah persis di atas aku itu tempatnya nahkoda kapal itu. Nah sebelah sana itu ada 2 penthouse. Nah ini moncongnya kapal, lihat aku di depan kan. Nah di sini ini tempatnya bagus sekali kalau misalkan kapal sedang sandar atau mau sandar, kita bisa melihatnya dengan bagus sekali. Atau kapal lagi mau berangkat, pemandangannya indah. Nah di atas itu tempatnya kapten dengan nahkoda kapal. Aku senang sekali lokasinya persis di depan begitu. Jadi ini balkoninya itu besar sekali, enak untuk duduk-duduk, seperti apa ya, mempunyai private balkoni begitu, nggak ada yang ganggu, sebelahnya nggak inceng-inceng, nggak iso inceng-inceng. Nah ini coffee stationnya, bisa bikin kopi atau mau bikin coklat, hot coklat ya bisa bikin di sini. Nah, kamarnya cukup nyaman, besar. Kalau misalkan kita cruise hanya seminggu gitu, nggak perlu kamar segede ini. Karena aku
kali ini ambil cruise yang jangka panjang 3 minggu. Jadi aku ambil kamar yang lebih nyaman. Nah, ini sekarang aku di deck yang paling atas. Aku jalan-jalan. Kita bisa jalan-jalan di deck yang paling atas atau di deck 7. Tadi yang kalian lihat itu di tingkat 7. Ini deck yang paling atas. Di sini ada barnya, mau pesan minuman bisa di bawah itu kolam renang gitu. Kalau malam ada live music. Nah, terus di sana itu ada kantinnya. Di ujung belakang sana tuh ada kantinnya. Bagus sekali pemandangannya. Tapi anginnya besar di atas ini. Nah, kalian nggak dengar angin kan? Karena aku matikan. Jadi aku pelankan itu background suara anginnya itu. Nah, ini kalau mau jemur-jemur badan, ini bisa dibuka ini. Nah, lihat ini sekarang kan diikat dengan tali karena semalam itu ombaknya besar sekali. Anginnya kenceng, ombaknya besar, jadi diikat agar kursi-kursi ini enggak semerawut, pindah-pindah ke sana, lari sini. Nah, sepi ya, mungkin orang lagi tidur. Kalau malam itu pesta sampai jam 12 gitu kadang-kadang. Tapi aku nggak senang pesta-pesta itu. Aku lebih senang duduk di atrium atau di ruang yang satunya itu mendengarkan orang main piano, main jazz music sambil ngopi, sambil minum. Aku senang yang seperti itu. Kalau mau urak-uraan gitu, wes nggak mau, wes mencak-mencak, nggak begitu senang. Nah, suasananya enak ini. Tapi ya begitu, hanya banyak anginnya kenceng. Nah, ada tempat itu olahraga apa itu ya. Ini untuk main catur. Tapi caturnya besar-besar. Nah, ada orang lihat tuh, orang jalan-jalan juga. Nah, ini main golf. Cewek ini lihat. Oke, mama. Hit it. Hit. 1, 2. Wow. Come on, kamu bisa. Kena enggak itu ya? Wow. Big mama ya. Nah, ini cuacanya nggak terlalu dingin, enak di sini. Ya cuman angin aja. Terus ya beginilah kalau berada di tengah-tengah laut, ya jangan mengharapkan anginnya tenang, kalem gitu ya, enggak. Biasanya ya angin pasti ada, apalagi ini ya kapalnya sedang berjalan kan. Jadi itu ada cewek itu, sopo itu. Nah, itu knalpotnya kapal. Nah, ini nama kapalnya Norwegian Gem. Ya cukup, aku senang dengan Norwegian ini apa ya, nggak terlalu banyak anak-anak atau anak mudanya yang berlayar dengan kapal ini. Nah, di belakang sini ada lapangan basket. Ya, coba pikir di tengah-tengah laut bisa main basket. Nah, dikasih rajut ini sekeliling lapangan agar bolanya nggak mencolot ke laut. Lihat tuh, enak main basket ya. Nah, itu sekarang aku berada di belakang kapal. Nah, ini deck paling atas kan. 1 tingkat lagi turun. Di situ ada kafe. Nah, kafe ini buka 24 jam juga. Jadi kalau malam kalian lagi ngelindur,
lagi bangun malam nggak bisa tidur, ke belakang kapal sini, ngopi, semuanya free, ambil sendiri tapi sudah disediakan kopi atau air panas untuk bikin teh, terus ada camilan, tinggal ambil sendiri aja. Nanti kalian akan bisa melihat, lihat, bisa duduk sambil baca buku atau ngobrol, tengok nang kene enak rek. Nah, daripada mondar-mandir ke berkunjung ke mana, ke Eropa, jalan-jalan itu, waduh, sehabis apa itu berlibur awak remek rek, pulang itu badan remek, capek, kaki semua capek semua. Nah kalau di kapal kita bisa rileks ya, kita olahraga jalan, tapi ya enggak tidak seperti kalau kita mau ke China, ke Rusia, atau mau ke Jepang, Hong Kong. Wah, biayaan muter-muter di kota gitu capek, tambah capek. Mau vacation tambah mata jelalatan, pendelian, terus melaku wes gak sombut. Enak cruise. Kita capek bisa duduk, lihat tuh orang tuh duduk ngantuk mungkin dia, atau baca buku ya, ngelamun di belakang kapal ini kan enak, lihat, bisa lihat laut, lihat tuh duduk banyak kursi, bisa tengok nang kene rek, gak usah beber kloso mbak kowor gawa kloso nang kene ya. Nah itu di atas itu knalpotnya, macam knalpot mobil. Nah ini knalpot kapal sakmono gedene rek. Lah iki ya arek iku tengok karepe dhewe, kelap-kelip, tengok tolah kaya kebudi tolup. Delok cahaya akeh nok kene, wong ayu akeh. Ya sing elek pun ya kabeh ayu kak. Wong wedok menurut aku kabeh ya ayu ya. Nah lihat pemandangannya. Lah kebo ae dikai genco dipupuri ya ayu, kok apa maneh wong wedok ya jelas. Ayu wong wedok kon milih wong wedok timbangane milih kebo. Ola apa kebo dikai genco pupuri. Tengok dhewe nang kene. Melaku kok ngene, kayak kebo ditolup, ngerti tak? Ya, aku mau menjelaskan sedikit soal apa ya? Biaya, ya. Ada orang yang tanya biayanya itu berapa ya? Kalau kalian melihat itu kadang di majalah apertensinya itu murah. Iya ono cruise yang 5 hari cuman 500, 1000, 2000, 3000 gitu ya. Nah, harga itu hanya harga cruise-nya aja loh. Hanya harga sewa kamar, terus dengan cruise-nya makan gitu. Nah, terus biaya apa lagi yang terlibat? Nah, itu dia. Nah, kalau kalian cruise ini dikenakan itu ngetip, nge-tip itu ya. 1 hari itu di service charge-nya itu nggak tahu sekarang itu sekitar 18 atau 20 dolar per hari per orang. Jadi kalau kamu pergi dengan ambek bojomu ya, dengan istri, nah itu per kepala itu harus membayar 20 dolar per hari. Dengan istri ya berdua jadi 40 dolar per hari. Itu cruise-nya berapa hari? Kalau 2 minggu dikalikan aja 2 minggu. 3 minggu dikalikan 21 hari. Nah itu selain service charge-nya, itu kamu harus bayar pajak mana ya? Bayar pajak lagi. Terus kalau kalian mau kapal sandar ya,
misalkan sandar di mana, di salah satu negara, terus kalian mau jalan-jalan, mau ikut tur, bayar dewe mana? Kalian harus bayar sendiri. Jadi kalau kalian mau ikut cruise itu selain beli tiketnya itu masih ada biaya kanan kiri lagi. Jadi harus duwe sangune mesti akeh. Nah, kalau di kapal ini uang nggak laku. Jadi semuanya ya kamu tinggal misalkan mau minum atau mau beli apa, ada restoran yang kamu harus bayar. Ada juga yang kebanyakan free, yang harus bayar itu spesial restoran ya. Macam mau makan di restoran Jepang hibachi itu biasanya bayar sendiri. Nah, bayarnya nggak pakai duit, hanya pakai kartu. Setiap kita berlayar itu dikasih kartu, macam ID card itu. Nah, semua informasi kita itu ada di kartu itu, macam kartu kredit card gitu ya. Ada kamar kita nomor berapa gitu. Jadi kalau kita makan itu tinggal nunjukkan kartu itu sudah beres. Nanti semuanya dicat di kamar. Kita mau pijet ada di sini spa. Kita bisa pijet. Mau potong rambut juga bisa, facial juga bisa. Semuanya bayar itu, bayar sendiri. Tapi bayarnya nggak pakai duit, uang cash nggak laku di sini. Semuanya sudah dimasukkan ke kamar kita. Jadi nanti kalau kita pulang sudah semuanya sudah masuk di situ. Nah, kalau pulang, kalau kita begitu naik di kapal itu ya, kita harus menunjukkan informasi kita, kredit card kita, semuanya dimasukkan di rekening akun kita gitu. Jadi begitu naik di kapal, udah nggak perlu uang lagi, semuanya masuk ke rekening kita. Nah, yang ngono gitu. Terus aku mau cerita tentang fasilitasnya banyak sekali di sini. Ada gym room, ada semuanya ya. Ada yang tanya, apakah kru kapal itu bisa mengakses semua fasilitas yang di kapal? Ya, pertanyaan itu ya bisa ya enggak ya. Bisa artinya begini, kru kapal hanya diperbolehkan berada di passenger area ini, tempat penumpang ini pada waktu jam kerja aja mereka. Nah, seperti bartender atau pelayan restoran ya. Pada jam kerja mereka bisa ke situ. Tapi kalau sudah tidak kerja, tidak pada jam kerja, mereka harus kembali ke tempat mereka. Ada spesial lantai di kapal ini untuk kru kapal aja. Nah, jadi kalau sesudah jam kerja mereka harus balik ke tempat kediaman mereka. Ada satu lantai itu spesial untuk mereka aja. Nah, mereka itu tidak bisa berkeliaran di tempat penumpang. Mau duduk-duduk di bar, di kolam renang ya nggak boleh lah. Itu kan untuk penumpang aja gitu. Mau duduk-duduk di tempat ini ya nggak oleh lah. Ngawur aja. Jadi mereka mempunyai tempat tersendiri. Ada tempat makan di tempat mereka sendiri, tempat spesial untuk karyawan gitu. Tapi kalau pangkat kamu tinggi, kamu officer gitu ya, kamu boleh makan di restoran yang dipakai oleh penumpang boleh. Tapi yang kerocok-kerocok gak oleh, gak oleh. Kerocok-kerocok gak oleh. Berkeliaran gak bisa. Wah enak ya di kapal bisa pacaran dengan penumpang. Ya gak bisa, dipecat kamu. Kalau kalian ketahuan pacaran dengan penumpang, cengenges sampai penumpang, ya dipecat kamu, ketahuan, nggak boleh. Walaupun
Ini depan kapal. Walaupun penumpangnya yang menggoda ya, terus kamu tidur dengan penumpang perempuan gitu ya. Ketahuan kamu kehilangan pekerjaan kamu. Dimolehno, dipecat kamu iso tangisan ya. Terserah. Lek sombut dimolehnya terserah kalian. Nah, itu tetap salah kamu sendiri gitu loh. Pasti dipecat. Peraturannya ketat sekali kalau di kapal. Ini dek yang paling atas ya. Kita iso tengok-tengok nang kene. Jadi peraturan di kapal ini sangat ketat sekali. Bagi karyawannya harus disiplin. Ya, kalau enggak begitu ya bisa iso kacau kapal. Jadi penumpangnya harus mempunyai tempat-tempat tersendiri gitu. Tapi kalau kamu kaptennya atau kamu chief engineer gitu, ya boleh kalau mau makan di restoran yang ada yang untuk penumpang gitu, mereka boleh. Tapi kalau kerocok-kerocoknya nggak boleh, nggak iso, rek. Nah, terus wah enak ya jadi pelaut itu enak bisa jalan-jalan. Ya gak iso rek, kesel. Mereka itu bisa kerja 10 jam, 12 jam per hari. Per harinya ya. Terus dia punya jam kerja itu loncat-loncat. Nah ini pegawai, ini orang Indonesia ini, cewek ini. Kerjanya misal mereka kerja di restoran ya. Kerja pagi mulai jam 6 sampai jam 11. Terus mereka istirahat tidur 3 jam, nanti jam siang, jam makan kerja lagi gitu. Nah, itu cewek itu kan orang Indonesia, bartendernya juga itu karyawan ya. Mereka bisa bekerja berada di area penumpang sini, berkeliaran di sini bisa. Nah, itu memang pekerjaan mereka kok. Ya boleh, tentu boleh. Tapi kalau mereka jam kerja, setelah selesai jam kerja, mau keluyuran di sini, tengok-tengok nang kono ya gak oleh, rek. Wah, tidak terasa sudah mau selesai. Terima kasih sudah nonton ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.